11. Unsur nitrogen sebagian besar terdapat di atmosfer dalam bentuk gas N2. Ini tadi udah kita bahas ya. Masih ingat teman-teman pernyataan ini benar atau salah? Benar, Kak. Benar ya, karena tadi kurang lebih 70% itu berupa gas N2 di atmosfer. Ya, jadi pernyataan ini benar. Kurang lebih 70%. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi di internet ya dari hasil beberapa riset. Nah, terus sebab Clostridium dapat mengikat gas N2 dari udara pada kondisi anaerob. Anaerob itu berarti nggak pakai oksigen. Nah, teman-teman, ini Clostridium ini kan salah satu dari arcan ya. Arcan tuh apa sih? Arcan tuh dia mikroorganisme yang bisa ngikat nitrogen gitu deh. Nah, kalau ini apa tadi? Anabaena sama Nostoc, ada yang masih ingat ini jenis apa? Alga biru. Yes, benar. Ini jenis alga biru. Nah, berarti 3 temennya ini dia adalah bakteri deh. Azotobacter, Rhizobium, Clostridium, ini bakteri. Nah, 2 di atas ini adalah bakteri aerob. Sedangkan ini adalah bakteri anaerob gitu. Sehingga kalau pernyataan ini dia bilang dapat mengikat gas N2 dari udara pada kondisi anaerob, benar karena dia memang bakteri anaerob ya. Berkaitan nggak? Enggak ya. Ini ngomongin jumlah nitrogen, ini ngomongin bakteri ya, sifat bakteri. Jadi jawabannya yang B. Kita next ke soal nomor 12. SBM 2015, sifat parasit yang benar adalah hidup di luar tubuh, hidup di dalam tubuh, memperoleh energi dari inang menyebabkan kematian inang. Oke, kita bahas satu-satu. Sifat parasit. Parasit itu kan berarti dia yang satu positif karena dapat nutrisi dari inang, inangnya negatif gitu ya. Karena nutrisinya diambil. Nah, hidup di luar tubuh inang tuh ada nggak sih Dek, inang yang hidupnya di luar tubuh? Ada, Kak ya. Contohnya apa? Itu kutu, Kak. Nempel di luar kan? Oh iya benar, kutu rambut ya, benar. Contoh kutu rambut. Berarti pernyataan pertama bisa ya, ini benar. Oke. Jadi itu untuk trik cepatnya, 1 tuh pasangannya sama 3 ya, pasti teman-teman sering denger nih. 1 tuh pasangannya sama 3, kalau 1 benar, 3 juga pasti benar. Nah kita cek coba nomor 3. Memperoleh energi dari inang, iya jelas ya, karena makanannya dari inangnya. Terus kita cek nomor 4 nih deh abis itu. Kalau nomor 4 benar, berarti semua jawaban benar gitu ya cara cepatnya. Menyebabkan kematian inang. Nah bisa ya, contohnya nih kayak virus corona ini kan dia bisa menyebabkan kematian inang ya. Tergantung imunitas tubuh sel inangnya. Kita cek nomor 2 ya. Hidup di dalam tubuh inang, ini benar. Contohnya ya kayak virus, bakteri gitu ya. Mereka sebagian besar hidup di dalam tubuh inangnya gitu. Oke, sehingga jawabannya yang E. Oke, kita next ke soal nomor 13. Soal SBM 2015. Pada piramida energi terjadi penurunan jumlah energi secara berturut-turut pada setiap tingkat trofik. Berkurangnya energi tersebut, nah ini sempat tadi kita bahas di awal ya, biomasa itu ini yang tadi biomasa, yang ini energi. Berkurangnya energi tersebut terjadi karena kita lihat. Nah ini ya, kalau produsen dia punya energi yang lebih besar daripada teman-temannya yang ada di tingkat trofik yang ada di atasnya. Jadi ini dia 1 juta joule, herbivore itu 1000 joule, terus ini dia karnivore ya, itu dia ada di pemakan serangga, berarti insektivore ya 100 joule, kemudian ini ular ada di 10 sebagai konsumen puncaknya atau tersier.
Nah, mengapa demikian? Karena kita lihat, yang pertama, nggak semua jenis makanan itu bisa dimakan sama tingkat trofik yang ada di atasnya, gitu ya. Kayak contohnya nih, misalnya belalang. Belalang kan dia nggak makan semua jenis tumbuh-tumbuhan ya, tidak makan semua jenis tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya dia punya selulase yang lebih tinggi, ini dia nggak bisa mencerna, kayak gitu. Dan tikus kan ini dia juga nggak makan semua jenis serangga gitu ya. Tikus dia lebih beragam lagi dan nggak semua jenis itu ya. Kayak ular juga begitu. Kayak manusia kan juga begitu ya, dia nggak makan semua jenis makanan. Oke, kemudian yang kedua, beberapa makanan yang dikonsumsi nggak bisa dicerna dengan baik. Contoh mamalia. Mamalia tuh nggak punya enzim selulase. Ya, nggak punya enzim selulase. Jadi dia nggak bisa mencerna selulase dengan baik. Meskipun ada beragam tumbuhan, nggak semua jenis tumbuhan bisa kita makan ya. Contohnya kayak daun bayam kita bisa, tapi daun mangga kan enggak gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena nggak bisa dicerna dengan baik tadi ya. Jadi nyampah ini nanti di saluran pencernaan karena nggak bisa dicerna dengan baik. Hanya sebagian dicerna dan sisanya digunakan sebagai energi tadi, lepas sebagai energi ya, dipakai buat aktivitas. Sehingga makanya setiap naik dia berkurang nih Dek ya. Karena ada yang nyampah di usus, karena ada yang lepas sebagai energi, kayak gitu. Nah, kita lihat, hanya sejumlah makanan tertentu yang dikonsumsi oleh tingkat trofik selanjutnya. Berkurangnya energi, pernyataan nomor 1, benar atau salah? Benar, Kak. Oke. Beberapa makanan yang dikeluarkan sebagai sampah. Iya, Kak. Iya. Hanya sebagian makanan yang dicerna sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Benar, Kak. Benar, Kak. Benar. Semua makanan dikonsumsi dan dicerna, tetapi dikeluarkan lagi sebagai sampah. Ini ada kata semuanya. Benar apa salah, Dek? Enggak semuanya. Enggak semuanya ya, makanya dia berkurang. Oke, sehingga nomor 13 jawabannya A. Itu ya. Nah, ini kira-kira kalau dari tingkat trofi yang paling bawah ke tingkat trofi nomor 2 ini, yang terserap cuman berapa persen, Dek? Dari 1 juta ke 1000. Berarti yang terserap 1% kayaknya. kurang lebih berapa? 10. Ya. Kurang lebih 10%. Ya, 90%-nya jadi hilang berarti ya. 90%-nya hilang. Dalam bentuk energi. Gitu ya, aktivitasnya dipakai buat aktivitas. 14. Pernyataan yang benar tentang piramida ekologi adalah piramida ekologi kan kayak gini ya. Energi yang hilang pada setiap tingkat sekitar 10%. Oke. Energi yang hilang katanya 10%. Benar apa salah? Benar, Kak. Energi yang ini tuh yang hilang 10% atau yang dipakai hanya 10%? Energi yang hilang pada setiap tingkat sekitar 10%. Setiap tingkat energi yang hilang, Kak, berarti, Kak. Berarti pada tingkatnya dia hilang 10% kan? Salah, Kak. Salah. Ya. Iya. Ini kan berkurangnya 10%, Dek. Berarti kan yang kesini, yang nyangkut ke sini, ini kan 10% ya? Iya. Berarti yang hilang 90% harusnya. Gitu? Jadi ini salah, bukan yang hilang. Gitu, Kak, cara gitu. Jadi kita itu 10%-nya itu yang malah yang selanjutnya tapi yang hilang 90 gitu, Kak. Iya. Gimana sih, Kak? Nggak paham, Kak? Oh, nggak paham. Oke. Produsen kan 1 juta joule nih, ya kan, energinya. Ternyata nanti lewat rantai makanan, insekta ini dia cuma dapat 100 joule.
dari 1 juta ke 100 joule. Berarti kan mereka cuma dapat 10% dong yang insekta ini. Oh, satu insektanya cuma bisa makan 10%, maksudnya gitu ya, Kak? Iya, benar. Paham. Oke, lanjut. Cak. Oke, terus pernyataan yang nomor 2, biomasa terbesar ditemukan pada predator puncak. Biomasa terbesar ditemukan pada predator puncak. Nah, kalau ini dia misalnya ini katakanlah rumput, terus ini dia elang, ya maka biomasa terbesarnya memang ada di sini, predator puncak. Kalau biomasa pakainya kilogram ya, kalau ini joule berarti ini energi. Pernyataan yang ketiga, produsen paling sedikit menyimpan energi. Produsen paling sedikit menyimpan energi. Pernyataan ini dia 1 juta. Salah ya, Kak? Salah. Nah, salah ya, paling sedikitnya. Populasi terbesar dijumpai pada produsen. Iya, Benar, betul. Kak. Ya, oke, berarti jawabannya yang C. 15. Kak, aku mulai dong Kak tadi Kak. Tadi kan nomor 2 kan biomasa terbesar ditemukan pada puncak. Itu biomasa itu yang mana sih Kak? Itu kan 100J kan, bukan yang lebih kecil Kak? Atau gimana Kak? Oh iya. Jadi kalau 100J itu kan dia ini ya, energinya. Kalau biomasa berarti kilogramnya. Ini berarti per individunya ini Dek. Yang dimaksud nomor 2 adalah per individunya. Oh, Jadi keren kalau keseluruhannya Kak. Oke Kak, elang, ngerti Kak. iya. Oke. Ya, ada lagi teman-teman? Belum ada ya. Kita next, nomor 15. Peningkatan kadar amonia dalam akuarium dapat dikurangi oleh bakteri golongan Nitrosomonas. Oke. Amonium dalam akuarium bisa dikurangi oleh bakteri Nitrosomonas. Amonium kan ini ya, tadi dia didapat dari proses amonifikasi. Amonifikasi itu bisa lewat fiksasi, ya, bisa lewat dekomposisi, sehingga menghasilkan amonium. Amonium ini nanti dia bisa diuraikan menjadi nitrit dengan bantuan bakteri nitrososo tadi, ya, Nitrosomonas sama Nitrosococcus, gitu. Sehingga ini amonia ini dia bisa dikurangi oleh bakteri Nitrosomonas. Pernyataan ini benar atau salah? Benar, Kak. Oke. Bakteri Nitrosomonas mampu mengubah amonia menjadi nitrit. Betul. Benar, Kak. Berkaitan berarti ya. Ya, Iya, Kak. berarti A. Yes. 16. Soal SBM 2014. Berikut ini grafik hipotesis yang menunjukkan dinamika populasi hewan di hutan. Ya, jadi ada dinamika populasi serigala sama populasi kelinci yang garisnya putus-putus ya. Pertanyaannya, dinamika populasi tersebut menggambarkan bahwa setelah saat awal. Oke. Nah, di sini kalian diminta untuk membaca grafik, Dek. Diminta untuk membaca grafik setelah saat awal. Berarti di sini ya. Di saat awal. Populasi kelinci menurun, serigala naik. Ini kelincinya turun nih, ya. Serigalanya naik. Oke, ini benar ya. Populasi kelinci turun, populasi serigala turun. Ini dia turun, ini juga turun. Masuk berarti. Populasi kelinci naik, populasi serigala turun. Ini naik, ini turun. Ya, berarti ini masuk. Populasi kelinci naik, populasi serigala naik. Ini ya di sini ya. Ini kan dia pas naik begini, ini dia juga naik. Nah, kalau secara logikanya, kalau ini sumber makanannya naik, ya serigalanya jadi ikut naik gitu ya. Oke, sehingga jawabannya E. Oke, sampai sini ada yang perlu dikonfirmasi nomor 16? Gak ngerti Kak, kok bisa E jawabannya? Nggak ngerti kok bisa E. Jadi ini dilihat dari grafiknya. Setelah saat awal, berarti kan ini di sini. Ya.
Gimana tuh Kak? Setelah saat awal. Setelah saat awal. Nah, ikutin sama pernyataan ini, populasi kelinci turun. Ini kan di sini dia turun nih. Ya. Terus dibilang serigalanya naik. Di sini naik. Oke, benar ya, nomor 1. Pernyataan nomor 2, populasi kelincinya turun, serigalanya turun. Ini kan populasi kelincinya turun nih. Di sini serigalanya juga menurun jumlahnya. Ya. Oke, terus nomor 3, populasi kelinci naik. Populasi kelincinya naik, serigalanya juga ikut naik. Ya salah dong berarti yang 3. Populasi kelinci naik. Ini kan, ini dia di sini nih naik. Kelinci naik, serigala naik. Ya. Nah, berarti benar dong. Salah dong, kan turun Kak serigalanya. Oh, populasi kelinci naik, populasi serigala turun. Oke. Ini di sini nih, Dek. Kelinci naik, serigala turun tuh di sini berarti. Gimana sih Kak? Masih nggak paham dah Kak. Jadi ini kita diminta untuk membaca grafiknya. Ketika populasi kelinci naik, ini kan di sini dia turun nih. Titik yang sejajarnya. Berarti kita cari aja ya Kak. Kalau misalkan bener, kalau misalkan nih kelincinya turun, serigalanya naik, ada nggak di situ yang kelincinya turun terus serigalanya naik gitu ya Kak ya? Iya. Oh, oke, paham. Oke, paham dah. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa, paham. Oke, ada lagi? Ya, kita next ke soal. Oke, sama-sama. 17 SBM 2017. Di sini ada 2 grafik A sama grafik B. Grafik A itu dia kulturnya terpisah. Grafik B dia kulturnya campuran, ya. Nah, di grafik A ini karena dia kulturnya terpisah, di sini ada 2 bakteri ya. Paramecium bukan bakteri. Paramecium itu protista ya, Dek ya, protista. Ya, ada Paramecium aurelia sama caudatum. Karena ini dia terpisah, yang A itu terpisah, maka dia nggak ada kompetisi. Nggak rebutan nutrisi. Nah, kalau yang B itu kan dia kulturnya campuran ya, kulturnya jadi satu. Kultur campuran. Berarti nggak terpisah di tempat yang sama 2 paramecium itu. Berarti di sini nanti akan ada kompetisi. Ya, kita lihat pernyataan yang pertama. Pada grafik A, populasi Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum dapat tumbuh secara maksimal. Ya, ini dia benar bisa tumbuh secara maksimal karena nggak ada kompetisi. Grafik B, populasi caudatumnya kalah bersaing karena ada kompetisi ya, maka nanti salah satu akan berkurang jumlahnya. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, Paramecium aurelia mengeluarkan toksin yang dapat membunuh caudatum. Oke, ini dia nggak ngeluarin toksin ya. Nah, mikroorganisme yang dia ngeluarin toksin itu namanya adalah alelopat. Alelopat itu contohnya pada tumbuhan rumput-rumputan. Nah, rumput-rumputan ini dia akan menghasilkan racun untuk menghambat perkembangan makhluk hidup lain, menghambat pertumbuhan lain gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada biji atau spora yang dia jatuh di sekitar rumput-rumputan ini nggak bisa lagi gitu, nggak bisa tumbuh. Kenapa? Karena rumput-rumputan ini dia menghasilkan racun, menghasilkan alelopat gitu ya. Nah, jadi ini dia nggak menghasilkan racun tapi karena kompetisi, sehingga jawabannya yang C. Oke, nomor 17 belum ada yang dikonfirmasi ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Bioremediasi dapat dilakukan secara in situ.
dengan memanfaatkan potensi sel mikroorganisme indigenus pada daerah yang tercemar. Oke, berarti di sini harus ada beberapa pernyataan yang kita pahami. Bioremediasi itu apa, ya? Kemudian mikroorganisme indigenus ini apa? Nah, bioremediasi itu dia merupakan teknik ya yang menggunakan mikroorganisme ya, proses yang dia menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya pencemaran limbah plastik ya yang ada di perairan. Nah, itu dia bisa dibantu pakai Bacillus sama Pseudomonas. Di mana Bacillus dan Pseudomonas ini merupakan bakteri endogenus itu deh, mikroorganisme indigenus. Nah, indigenus mikroorganisme ini atau AIMO itu adalah makhluk renik ya, berarti uniseluler yang dapat dan telah hidup di suatu wilayah selama beberapa waktu. Nah, jadi dia memang stay di tempat itu gitu ya. Memang udah ada nih di perairan ini. Nah, terus mereka diisolasi lagi, diperbanyak lagi untuk ngebantuin remediasi ini, ngurangin polutan gitu ya. Yang memang dia stay di tempat itu, namanya indigenous microorganism. Berarti pernyataan ini dapat dilakukan secara in situ, berarti nggak pindah tempat nih ya, dengan memanfaatkan potensi sel mikroorganisme indigenus pada daerah yang tercemar. Pernyataan ini Benar. Oke, pernyataan kedua, salah satu teknik bioremediasi yang diterapkan untuk menghindari introduksi itu berarti masuk ya, masuknya mikroorganisme luar pada daerah yang tercemar disebut bioaugmentasi. Oke, nah bioaugmentasi ini pengertiannya adalah salah satu metode yang digunakan dalam bioremediasi dengan menambahkan bakteri luar. Jadi bukan bakteri yang ada di situ, gitu ya. Nah ini kalau dia pakai bioaugmentasi, berarti kan nambahin ya, menambahkan masuk ke situ. Kalau kita sambungin sama pernyataan ini menjadi benar atau salah? Salah. Oke, ini kan dia bilang menghindari ya. Kalau menghindari harusnya nggak pakai bioaugmentasi. Terus Kalau bioaugmentasi itu maksudnya menambahkan ya Kak, bukan menghindari. Bukan apa? Kalau dia harusnya bioaugmentasi itu dia menambahkan ya. Iya, Oke. Iya. Dari luar ya. Iya. Oke, kita next ya. Nomor 19. Limbah cair pabrik tahu dan tempe merupakan salah satu sumber pencemar air yang berbau busuk dan bersifat toksik bagi biota perairan. Nah, tahu sama tempe ini kan dia ini ya, dari kedelai, senyawa organik. Senyawa organik itu kalau dia dekomposisi gitu kan oleh bakteri, dari aktivitas bakteri itu akan menghasilkan gas sehingga baunya busuk. Itu deh, berarti dari sini ya, tahu atau tempe ini kan bahan dasarnya kedelai. Kedelai ini kan sumber kandungan protein dan asam amino tinggi ya, di mana protein itu ada senyawa CHON. Ini senyawa utamanya ya. Meskipun nanti ada sulfurnya, ada fosfornya, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit daripada CHON ini. Nah, protein ini kan nanti akan dilakukan penguraian oleh bakteri. Nah, proses penguraiannya ini akan menimbulkan ya hasil reaksinya itu, hasil reaksi dekomposisi akan menghasilkan sejumlah tertentu gas sehingga menimbulkan bau busuk. Ya, dan bersifat toksik. Iya, karena dia pH-nya jadi cenderung asam. pH cenderung asam. Makanya jadi bersifat toksik. Maka pernyataan ini benar. Ya. Oke, pernyataan kedua.
Limbah cair tahu dan tempe banyak mengandung senyawa organik yang dapat terurai sehingga membentuk gas, hidrogen sulfida, dan amonia. Oke, ini benar ya? Dari unsur-unsur ini akan menimbulkan ini. Oke, berarti jawabannya berkaitan nggak, Dek? Berkaitan, Kak. Berkaitan ya, jadi jawabannya yang A. Nomor 20. Soal simak. Pelepasan CFC atau klorofluorokarbon yang terus-menerus akan merusak lapisan ozon. Sebab CFC sangat stabil saat mencapai lapisan stratosfer akan dirombak oleh sinar UV menjadi senyawa kimia yang reaktif. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ilustrasinya kayak gini, Dek. Ya. Jadi CFC ini dia mengandung klorin. Ini makanya CFC ketika dia kena sinar UV, maka dia akan terurai nih ya. Jadi ada klorinnya. Nah, radiasi sinar UV menyebabkan lapisan ozon menguraikan klorin. Nah, klorin dia berpotensi merusak ozon. Ya. Kalau O3 ini ketemu klorin, dia terurai jadi klorin monoksida dan oksigen gitu. Jadi dia berpotensi merusak lapisan ozon. Pernyataan ini menjadi benar. Pernyataan kedua, CFC sangat stabil saat mencapai lapisan stratosfer akan diombak oleh sinar UV. Ini ya, dia dirombak menjadi senyawa yang reaktif ya, jadi senyawa reaktif akhirnya dia berikatan lagi. Reaktif itu kan radikal bebas ya, yang dia punya elektron bebas yang nggak berpasangan sehingga dia bersifat reaktif gitu ya teman-teman ya kalau pas belajar kimia. Oke, sehingga pernyataan ini dia juga benar. Berarti A ya. Berarti A. Oke, sampai di sini ada yang perlu dikonfirmasi teman-teman? Kasih Kak, paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, terima kasih.